Baik, pada tutorial ini kita akan mempelajari bagaimana menambahkan factory overhead dengan menggunakan fitur landed cost. Ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki account yang akan kita masukkan sebagai factory overhead. Contohnya ini kita sudah buat account factory overhead, ya. Kemudian kita membuat landed cost type dari menu warehouse, landed cost type. Nah, ini ada, kita create factory overhead. Ini kita masukkan, baik kita edit. Ini expand account-nya factory overhead. Cost price-nya misalkan kita set 100.000. Tapi ini nanti pada saat kita membuat factory overhead masih bisa kita edit cost price-nya berapa sebenarnya. Kemudian split method. Split method ini ada yang equal, artinya berapapun jumlah produknya dia akan dibagi sama rata. Baik quantity, maka factory overhead akan di-split berdasarkan quantity. Antara misalkan berbeda antara satu quantity 1 unit dengan 2 unit, nanti akan disesuaikan dengan quantity-nya. Current cost price itu artinya dibedakan, akan di-split berdasarkan nilai inventory value yang sekarang. Kemudian weight, berat, dan volume. Oke, ini misalkan awal kita set by cost price, ya. Nanti dalam hal ada perubahan bisa kita set pada saat membuat landed cost. Kemudian product type-nya adalah service. Ini kita save. Oke, selanjutnya kita akan membuat landed cost. Dari menu warehouse landed cost kita create, ya. Kita ambil pickingnya, yaitu produksinya produksi yang kapan. Dari FG-nya bisa kita lihat. Contohnya kita ambil FG03. Untuk mengetahui FG kita bisa ngecek melalui manufacturing. Maaf, dari warehouse, stock move, ya. Kita masukin di source-nya, di source code-nya, di source ini kita masukin, misalkan kita mau melihat FG untuk manufacturing MO 0012 apply. Oke. Tidak ketemu, ya. Source, jadi kita set source-nya ini MO 00012, ya, 0-nya 3 kali, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini kita dapati FG 003, ya. Jadi pada MO 0012 ada produk jadi, produk utama, kemudian ada produk sampingan atau byproduct. Ini produk jadi. Ini produk jadi, ini ininya. Oke, selanjutnya kita masuk ke landed cost-nya. Tadi udah kita pilih FG003. Lalu kita pilih jurnalnya. Ini general journal atau miscellaneous. Oke, kemudian kita save. Lalu kita edit, kita masukkan factory overhead cost. Nah, ini. Oke.
100.000, kemudian kita split by cost price, kita compute. Nah, nanti akan muncul di sini produk dari MO0012 tadi, di mana ketika di sini ada former cost, artinya inventory value saat ini adalah 450 untuk produk BJ02, untuk produk BJ inventory value saat ini adalah 1550. Nah, karena biaya produksinya adalah 100.000 dan kita set by current cost price, maka dia akan di split secara proporsional berdasarkan former cost ini 450 dan 1550 ya. Jadi artinya 450 bagi 2000 kali 100.000. Yang ini 1550 bagi 2000 kali 100.000, hasilnya 77.500. Itu. Kalau kita split berdasarkan quantity, misalkan ini kita set quantity, lalu kita compute ulang. Nah, ini akan dibagi sama rata karena kuantitinya sama-sama satu ya. Ini satu, berarti dibagi sama rata. Gitu. Jadi ini tergantung dari mana kita ingin mengeset split metodenya. Misalkan kita ingin tetap kembali lagi ke current cost price, maka kita compute ulang, maka kita dapati pembagiannya seperti ini. Nah, kita perhatikan nanti dia akan berubah untuk BJ02 dari 450 ditambah 22.500, untuk BJ 1550 inventory value-nya ditambah 77.500. Oke. Ini kita akan save, lalu kita validate. Oke. Pertama kita akan cek ke produknya BJ dan BJ02. Produk BJ, kita lihat on hand. Oke. Nah, ini ada produk MO0012 yang menjadi 79.050, yang awalnya adalah 1.500-an. Kemudian produk BJ02 kita cek. Nah, ini tadi dari 450 menjadi 22.950. Kemudian yang penambahan factory overhead itu masuk kemana? Ke account-nya, ke accounting-nya bisa kita lihat di journal entries. Nah, ini landed cost. Nah, dia akan masuk ke dari factory overhead, masuk ke persediaan barang jadi, ditambahkan untuk produk BJ dan BJ02 22.500 ditambahkan ke persediaan barang jadi. Jadi ini kalau menggunakan cost yang otomatis seperti ini, produk BJ maupun BJ02 ini harus di set real price valuation ya. Kalau menggunakan periodik dia tidak akan terbuat jurnal ini, mesti real price valuation. Kemudian kita cek di chart of account-nya. All entries. Ini kita bisa lihat di factory overheads. Ini ada minus 100.000 ya, expense. Baik, demikian cara menggunakan leading cost untuk menambahkan factory overhead.